Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi abil muhdarani amin ya rabbal alamin fi kitabih Al-Yaqutun Nafis ila anqal furudut tayammum. Furudut tayammum khamsatun. Farduna tayammum ini ada 5. Fardunya artinya rukunnya tayamum ada 5. Al-awwal naqlu turab, memindah debu, ini rukun. Beda dengan wudu. Naqlul ma bukan termasuk rukunnya wudu. Tapi kalau dalam tayamum naqlu turab itu termasuk rukunnya tayamum. Jadi harus ngambil debunya itu. Ngambil secara sengaja, baik dengan tangan, dengan kain, dengan kaki misalnya, bisa saja, atau dengan wajah ya. Seperti tadi itu dengan wajah. Jadi ada angin berhembus, diambil dengan wajah gini ya. Tapi kalau diam gini toh enggak ngambil, debunya yang datang ke dia. Untuk bisa dikatakan ngambil, wajahnya harus digerak-gerakan kayak semacam buat jurus gitu ya. Harus begitu. Kalau wudu enggak rukun ini. Yang kedua asani an-niyah, harus niat. Niatnya tayamum enggak boleh niat raful hadas. Karena tayamum sebagaimana diterangkan di tarifnya Toharoh tidak menghilangkan hadas, hanya memiliki fungsi seperti raful hadas, yaitu apa? Ibahah, memperbolehkan sholat, tawaf dan yang lain. Jadi kalau wudu boleh niat menghilangkan hadas, boleh niat fardul wudu, boleh niat istibahatus sholah misalnya. Itu kalau wudu bebas niatnya. Tapi kalau tayamum tidak boleh nawaitu fardhu tayamum gitu saja, nggak cukup. Nawaitu tayamum saja nggak cukup. Nawaitu rafal hadas nggak cukup. Kenapa? Tayamum tidak menghilangkan hadas, hanya memperbolehkan sholat. Jadi niatnya harus nawaitu istibahatas sholah al-mafrudoh misalnya, nawaitu istibahata tawaf, nawaitu istibahata hamlil mushaf misalnya, dan seterusnya. Harus niat istibahat. Niatnya tayamum ada 3 tingkatan. Niatnya tayamum ada 3 tingkatan. Tidak perlu tak tulis ya, karena ini daurah, tak cepatkan gitu aja. Niat yang tingkatan pertama adalah fardhu shalah dan fardhu tawaf ya. Fardhu shalah dan fardhu tawaf. Niat kedua adalah sholat sunat, tawaf sunat, sholat janazah, sholat janazah dan khutbah Jumat menurut siapa? Khilaf khutbah Jumat ya. Yang khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, yaitu Imam Romli. Kemudian yang ketiga, niat selain itu, niat biar boleh istimta dengan suami, niat agar boleh membawa mushaf, megang mushaf, membaca Al-Quran, iktikaf dan seterusnya. Kalau niat yang nomor 1, maka dari yang nomor 1 hanya boleh melakukan 1. Yang nomor 2 dan 3 boleh semuanya. Kalau niat yang urutan nomor 2, hanya boleh melakukan semua yang ada di nomor 2 berkali-kali, dan semua yang di nomor 3 tidak boleh sama sekali melakukan yang nomor 1. Kalau niat yang nomor 3, hanya boleh melakukan semua yang nomor 3 berkali-kali, tidak boleh melakukan yang nomor 2 dan 1. Nah, itu. Ini secara global saja, nanti di mutolaah. Atau kalau ingin catatannya silahkan nyatat dari yang ikut dares Mukhtasar Latif. Kan ada catatannya ya. Nah, yang kepingin catatannya itu nukil dari yang biasa ikut dares Mukhtasar Latif. Ini karena daurah tidak cukup waktunya. Kalau semuanya dituliskan, didetailkan, tidak cukup. Kemudian asalis mashul wajhi, ngusap wajah. Yang ketiga, ngusap wajah, semuanya harus rata. Dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu, dari telinga ke telinga, rata. Cuman beda dengan wudu. Kalau wudu, air itu harus masuk ke kulit yang ada rambutnya ya. Jadi kalau ada bulu-bulunya kayak kumis, jenggot, brewok, alis dan yang lain-lain, air itu harus nyampe ke kulitnya. Kecuali brewok yang tebal dan jenggot yang tebal punyanya laki-laki, cukup permukaannya saja. Kalau selainnya itu harus nyampe ke kulitnya. Nah, kalau tayamum tidak harus. Rambut yang tebal, rambut yang tipis, jenggot, brewok atau lainnya tidak harus sampai ke kulit
wajahnya, cukup di permukaan rambutnya saja. Karena debu tidak seperti air. Kalau air disiramkan itu bisa nyampe ke kulit. Kalau debu mau digosok-gosok rontok kabeh ya. Itu tidak bisa. Kemudian ar-rabi, rukun yang keempat, mashul yadain ma'al mirfaqain, ngusap tangan sampai kedua siku. Siku harus diusap. Itu bukan hanya sampai pergelangan tangan saja, tapi seluruh tangan, ujung jari sampai siku. Ini harus rata. Nah, wajah dan tangan ini rata. Al-khamis at-tartib, harus urut. Harus wajah dulu kemudian tangan. Tayamum ini ya pokoknya rata sudah. Diusap wajah dan tangan ini, yang penting rata. Dengan cara modelnya apapun, yang penting rata wajah, kemudian tangan, sudah cukup. Dengan cara apapun, tapi ada cara yang terbaik. Ya apa cara yang terbaik? Begini. Jadi pertama apa? Ngambil debu. Ngambil debu satu kali untuk wajah. Jadi diratakan ini ya, diratakan wajahnya semuanya. Dikatakan sudah cukup, diratakan. Kemudian ngambil debu lagi, seret, ngambil debu. Kemudian sunat diringankan. Tadi untuk wajah juga gitu, setelah ngambil debu, udah diginikan biar rontok, biar tersisa sedikit. Itu. Jadi tidak usah tebel-tebel, ya, tidak usah tebel-tebel. Ngambil lagi untuk tangan, diginikan, seret, biar rontok. Kemudian ini, yang kanan dulu diusap. Jadi yang kiri ditempelkan gini. Nah, ditempelkan begini ke tangan, nah, kemudian ditarik, jempolnya saja nggak nempel ya, kemudian nyampe di pergelangan, digenggamkan gini ke pergelangan tangan, tarik, jempolnya tuh yang diangkat, tarik, seret, nyampe siku, diputer, ya, jempolnya tetap diangkat, terus ditarik ke sini, nah ini ke jempol ke jempol, nah, ini. Kemudian yang kanan tadi, kan sudah ngambil debu tadi kan ya, nah, ditaruh ke yang kiri, seret. Tarik ini, nyampe pergelangan, digenggamkan, kecuali jempolnya. Terus kayak gini, seret, sampai siku, nyampe siku diputer. Nah gini, seret, terus begini. Habis itu gini. Udah, cukup, selesai. Itu cara yang afdol. Cara yang afdol, yang paling bagus. Tapi dengan cara apapun, yang penting rata cukup. Hatta ngambil debu dengan gayung, siramkan. Cukup ya. Itu. Jadi yang penting rata. Tapi cara yang afdol tadi itu. Sunanut tayamum, sunat-sunatnya tayamum katsirah, banyak, disebutkan sebagian minha. As-siwak, sama seperti duduk, siwakan. Wa tasmiyah, baca bismillah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri untuk tangan, untuk wajah tidak usah bareng. Wal mualah, apa? Berkesinambungan langsung. Setelah ngusap wajah, langsung ngusap tangan. Dicecil boleh apa enggak? Boleh, sunatnya mualah. Loh ya apa ukuran mualah? Kalau wudhu kan sekiranya basuh tangan sebelum wajah kering, itu ukurannya mualah. Jadi kalau antum wudhu di jeding sini, di teras rumah Habib, itu wudhu di situ, basuh wajah. Kemudian basuh tangannya diribat, wajah belum kering. Tangan dibasuh di ribat sana, ini masih mualah. Pokok selama wajah belum kering, tangan dibasuh, ini namanya masih mualah. Jadi ukurannya kering apa belum anggota sebelumnya. Ini kalau wudhu lah. Kalau tayamum gimana ukurannya? Ya dikira-kirakan seandainya dibasuh, seandainya debu yang kita usapkan ke wajah itu tadi air, itu kemudian setelah wajah langsung tangan, kira-kira sudah kering apa enggak? Kalau kira sudah kering berarti enggak mualah. Kalau kira-kira belum kering maka masih dikatakan mualah. Wa takhfifut turab minal kafain, sunat meringankan debu dari tapak tangan. Ya tadi itu maksudnya meringankan. Setelah ngambil debu diginikan biar rontok, biar tipis. Jangan dikiduk ini, disiramkan ke wajahnya gitu, enggak. Ngambil kemudian diginikan biar rontok, tipis saja, dikit aja, usapkan yang rata. Kemudian wa kullu, dan semua kesunatan wudu berlaku di sini. Yang mungkin saja. Wa kullu ma yumkin maji'uhu min sunanil wudu. Semua yang mungkin dilakukan dari kesunatan wudu, yang mungkin dilakukan di tayamum sunat juga, kecuali satu, ghairat taslis, kecuali ngulang 3 kali. Kalau wudu sunat 3 kali setiap anggotanya. Kalau kurang atau lebih makruh. Untuk tayamum malah sebaliknya.
3 kali itu makruh, 1 tok. Tayamum 1 karena ini pakai debu, bukan pakai air. Jadi nggak sunat taslis, nggak sunat. Makruhatut tayamum. Yang makruh dalam tayamum isnan. Pertama takrirul masah. Nah ini ngulang-ngulang usapan. 1 kali aja tayamum, enggak usah 2 kali apalagi 3 kali. 1 tok. Ngulang-ngulang itu makruh. Wa taksiru turab. Turabnya ditebelkan. Itu, tebel itu. Atau diciduk kayak gini. Debunya diciduk di usapan wajahnya gitu. Skincare ya. Ndak sunnah itu, malah makruh gitu. Mubtilatut tayammum itu. Yang membatalkan tayamum kasiro itu, kasiro. Yang jelas apapun yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kemudian ada tambahan minha al hadas. Nah ini hadas. Semua yang membatalkan wudu, hadas itu membatalkan tayamum. Kedua warida murtad waliyadzubillah, baik murtad gara-gara ucapan, perbuatan atau keyakinan. Ini membatalkan tayamum. Kalau wudu enggak. Jadi kalau ada orang habis wudu, setelah wudu murtad, naudzubillah min dzalik. Setelah murtad balik lagi ke Islam, wudunya enggak usah diulang, enggak batal. Kalau tayamum batal. Kenapa kok tayamum ini lebih banyak yang membatalkan? Alasannya li'annat tayamum toharatun dhaifah. Tohara yang dhaifah. Wa tawahumul ma kharijas shalah. Tawahum tadi itu menyangka adanya air ketika masih belum sholat. Menyangka baik persangkaan lemah, persangkaan kuat atau 50-50, apalagi yakin ya. Nyangka tok ada air, batal sudah. Nyangka tok ada air. Mobil PDAM lewat. Model PDAM habis tayamum, ada mobil PDAM lewat. Loh, ini mobil yang bawa air. Mas airnya? Oh, habis barusan. Batal udah. Gara-gara apa? Menyangka ada air. Walaupun kenyataannya tidak ada air. Batal. Menyangka ada air kharijas shalah. Di luar sholat artinya sebelum sholat. Kalau masih belum sholat, menyangka saja ada air apalagi yakin, langsung batal tayamumnya. Kemudian yang berikutnya wal ilmu biwujudil ma, yakin. Kalau ilmu yakin, kalau tawahum tadi menyangka. Wal ilmu biwujudil ma, yakin ada air, batal. Wal qudrah ala samanihi, mampu punya uang untuk beli air. Tadi enggak punya air mau wudu, mau beli enggak punya uang. Sekarang dapat rezeki. Itu dapat rezeki untuk beli air, dikasih hadiah orang misalnya untuk beli air. Batal tayamumnya. Kenapa? Tadi tayamum gara-gara tidak mampu beli air. Sekarang sudah mampu beli air, batal. Wa zawalul illa al mubihah, hilangnya penyakit yang memperbolehkan tayamum tadi itu. Khauf ala nafsin ila akhirih, hilangnya penyakit yang memperbolehkan tayamum. Tadi tayamum kenapa? Karena sakit. Sekarang sembuh sakitnya. Sakitnya sembuh, maka apa? Batal tayamumnya. Contoh, orang sakit, ada di rumah sakit, dipeseni sama dokter, awas, tidak boleh kena air. Kena air infeksi ini. Akhirnya tayamum terus selama berhari-hari tayamum. Sampai misalnya seminggu tayamum. Setelah tayamum mau sholat, dokternya datang, sik tak periksa. Dibuka perbannya. Oh, udah sembuh ini, boleh kena air ini, batal tayamumnya. Ya. Jadi sudah ya yang tayamum terakhir, tayamum yang tadi ya enggak, tayamum yang terakhir itu ya. Jadi kata dokter awas, enggak boleh kena air infeksi. Akhirnya tayamum selama berhari-hari, 5 hari misalnya, dapat 5 hari, dicek tiap hari sama dokter. Ini belum boleh. Setelah 5 hari, setelah dia tayamum, siap-siap mau sholat, dokternya datang ngontrol. Itu, dokternya ngontrol, dicek lukanya, oh sudah boleh ini kena air, tidak apa-apa, batal sudah. Tayamumnya apa? Batal. Zawalul illa al mubihah. Ini untuk 3 terakhir. Apa 3 terakhir? Al ilmu biwujudil ma, al qudra ala samanihi, wa zawalul illa al mubihah. Ini membatalkan dalam semua kasus tayamum, kecuali illa fis salati as-saqitati bihi ay bit tayamum fis salasil akhirah. Untuk 3 terakhir, untuk 3 perkara terakhir. Apa 3 perkara terakhir? Al ilmu biwujudil ma, al qudra ala samanihi, zawalul illa al mubiha. Untuk 3 perkara terakhir ini membatalkan semua model tayamum, kecuali
kalau tiga perkara ini terjadi fis shalah, di tengah-tengah sholat. Yang mana sholatnya as-saqithah bihi bitayamum, yang sholatnya gugur dengan dilakukan tayamum. Artinya tidak wajib qadha. Kalau sholatnya itu nggak wajib qadha, sholat yang dilakukan dengan tayamum itu nggak wajib qadha. Jadi tayamum itu ada kalanya orang sholat dengan tayamum, ada kalanya tetap wajib qadha nanti setelah nemu air, ada kalanya tidak wajib qadha. Untuk tiga masalah terakhir, al ilmu biwujudil ma, al qudrah ala zamanihi, zawalul illa al mubihah, ini membatalkan semua model tayamum kecuali jika tiga perkara ini terjadi di tengah-tengah sholat, yang mana sholatnya tidak wajib untuk diqadha. Paham ya? Jadi ada tafsil, sholat itu wajib diqadha apa enggak dengan tayamum. Kalau tayamumnya gara-gara enggak ada air, dilihat tempat itu biasanya ada air apa enggak, kebiasaannya, melihat kebiasaannya. Kalau tayamum gara-gara alasan enggak ada air. Kalau di daerah itu biasanya ada air, kalau di daerah itu biasanya ada air, maka tetap wajib sholat dengan tayamum. Nanti setelah nemu air wajib qadha. Kenapa? Udurnya udur yang nadir, yang jarang terjadi. Biasanya ada air, kok pas ketika itu nggak ada air, berarti kan udur yang jarang terjadi, ini wajib qadha. Tapi kalau orang itu tayamum, daerah di situ memang biasanya nggak ada air, daerah padang pasir, jarang ada air, paling setahun hujan 5 kali, itu aja ada air. Selain itu tidak ada air sudah. Daerah situ memang kebiasaannya nggak ada air, maka dia wajib tayamum sholat, dan setelah nemu air tidak usah qadha. Nah, ini tafsilnya ya. Dan ada kasus-kasus yang lain, tayamum yang wajib diqadha apa enggak, tayamum yang karena luka, yang karena jabiro wajib qadha apa enggak, ada tafsilnya. Kemudian tayamum karena dingin wajib qadha dan seterusnya. Ada tafsil panjang masalah tayamum. Ini tak terangkan global gitu aja ya. Tak terangkan global. Jadi intinya tayamum yang alasannya karena tidak ada air, itu karena tidak ada air atau tidak mampu beli air, ini kalau menyangka adanya air sebelum sholat batal. Kalau di tengah-tengah sholat, ya apa? Batal apa enggak? Ini enggak batal kalau hanya menyangka. Kapan batal? Kalau yakin ada air, kalau punya uang untuk beli air, atau sakitnya sembuh. Yang tayamum gara-gara sakit, sakitnya sembuh, ini batal tayamum. Ini tayamumnya batal, kecuali kalau tiga perkara ini terjadi di dalam sholat, ketika dia sudah sholat, sedang sholat, di tengah-tengah sholat terjadi tiga hal ini. Dan sholatnya termasuk sholat yang apa? Tidak wajib qadha, maka tayamumnya tidak batal walaupun terjadi tiga perkara tadi. Mungkin antum agak bingung, ya tidak apa-apa, nanti dimutola'ah lagi, tidak paham tanyakannya. Ini keterangannya seperti itu. Ini untuk apa? Tiga masalah terakhir. Wahaisu, permasalahan lain. Wahaisu la haila fil arba'il akhirah. 4 perkara terakhir ini membatalkan tayamum. Apa 4 perkara terakhir? Ya barusan 3 ditambah yang sebelumnya. Apa? Tawahumul ma kharijas shalah. Tawahumul ma kharijas shalah. Al ilmu biwujudil ma. Al qudrah ala zamanihi. Zawalul illa al mubihah. Ini membatalkan tayamum kalau memang nggak ada hail, nggak ada penghalang untuk menggunakan air. Kalau ada penghalang, ya nggak batal. Sudah tayamum, ada air di sana, ada air, paham ya? Ada air. Tapi mau menggunakan air tidak bisa. Kenapa? Ada hail. Ada orang yang berusaha menguasai air itu. Awas, jangan mendekat. Air milik anak. Padahal air umum ya, dekat bacok misalnya ya, ada penghalang ini, maka tidak batal tayamumnya. Wadah ya. Nah ini wahai sulah haila fil arba'il akhirah. Jadi 4 perkara terakhir ini membatalkan tayamum kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak batal. Wadah. Nah ini nanti dimutolak lagi, berusaha difahami. Kalau masih bingung tanyakan. Gitu. Ya bukan penghalang berarti. Ya bukan penghalang kalau bisa dilewati.
Antum kuat, penghalangnya keceng, sebulai mumbul, ya, bukan penghalang ya. Ini jadi kalau penghalang bisa dilewati, bukan penghalang namanya. Ini penghalang yang nggak bisa dilewati. Ada lagi. Nah, selesai dari bab tayamum, kita masuk ke bab haid. Ini laki-laki kok belajar haid? Tidak apa-apa. Itu tidak harus perempuan. Justru kebanyakan yang paham bab haid itu laki-laki. Perempuan itu jarang. Ya ada beberapa perempuan yang pakar dalam bab haid itu ada banyak. Tidak terlalu banyak tapi lebih banyak laki-laki. Lebih banyak. Kenapa? Jelimet. Masalah haid itu jelimet. Perempuan dan laki-laki yang sama-sama cerdas itu biasanya sisi kecerdasannya beda. Perempuan itu yang cerdas biasanya daya hafalnya kuat. Tapi kalau untuk memahami yang jelimet nggak ngangkat. Kecerdasannya perempuan nggak ngangkat biasanya. Untuk memahami yang jelimet-jelimet itu nggak ngangkat pemahamannya perempuan. Kecerdasan perempuan nggak kuat. Tapi kalau untuk ngapalkan banyak lebih hebat perempuan. Makanya pondok tahfidz lebih banyak perempuan biasanya di mana-mana. Pondok tahfidzul Quran. Kalau ada pondok laki dan perempuan sama-sama ada jurusan tahfidzul Quran, biasanya lebih banyak perempuannya. Dan hafalannya bagus-bagus, lebih banyak yang lulus. Laki-laki ini jarang ya. Kalau sama-sama cerdas biasanya perempuan itu lebih ke hafalan. Untuk pemahaman keteteran udah. Makanya bisa dibuktikan kalau ada pondok ada kisem banat, ada kisem banin. Bisa dilihat ujian tasme. Nilainya bagusan mana? Biasanya bagusan pondok banat. Kalau ada ujian tasme, hafalan alfiyah, hafalan apa gitu, biasanya lebih bagus nilainya yang banat dibanding yang banin. Yang hafal juga itu. Perempuan kalau ngafalkan itu kayak yang cerdas-cerdas itu lebih dibanding laki-laki. Tapi kalau memahami yang jelimet-jelimet udah nggak ngangkat. Itu. Kecerdasannya perempuan nggak ngangkat di situ. Karena itu yang lebih paham masalah haid itu biasanya laki-laki. Biasanya laki. Kalau ada perempuan kok pinter memahami yang jelimet-jelimet, biasanya kalau menikah suaminya kurang bahagia nanti. Biasanya begitu. Bisa antum lihat, biasanya gitu, suaminya kurang bahagia nanti. Kalau perempuan kok memahami jelimet-jelimet itu pinter. Soalnya apa? Karakternya seperti laki-laki nanti. Tidak bisa rumah tangga itu yang laki-laki harus berkarakter laki-laki, yang laki-laki harus mudzakkar, yang perempuan harus muannas. Sama-sama mudzakkar gelut. Perempuannya mudzakkar ya, gelut. Kecuali kalau laki-lakinya muannas. Itu kebalik akhirnya ya. Laki-lakinya muannas, perempuannya mudzakkar. Kebalik akhirnya itu nanti ya. Laki-laki Masya Allah istiqomah di rumah, anteng jaga anak itu ya. Nyapu, ngepel, istrinya aktivitas di luar rumah. Ini perempuannya mudzakkar, laki-lakinya muannas. Masih bisa jalan sih ya. Yang repot sama-sama mudzakkar, gelut. Atau sama-sama muannas, ruwet iki ya. Sama-sama muannas. Ruwet. Itu. Yang benar, yang laki-laki harus mudzakkar, yang perempuan harus muannas. Itu harus begitu. Nah, perempuan itu kalau cerdas memahami yang jelimet-jelimet, biasanya sifatnya mudzakkar. Makanya hubungan keluarganya kadang-kadang kurang harmonis. Kadang-kadang kurang harmonis. Kalau sama-sama mudzakkar. Perempuan yang pintar memahami jelimet biasanya gitu. Biasanya, tidak mesti. Sekali lagi itu biasanya saja. Gitu. Wis ada bagiannya sendiri-sendiri. Al-haidu lughatan as-sayalan, mengalir. Wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah fi awqatin makhsusah. Ini takrifnya haid. Apa haid? Damu jibillah, darah alami. Jadi wanita haid itu alami, normal, darah alami. Keluarnya yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluar dari rahim wanita yang paling atas, paling jauh, paling dalam. Jadi rahim itu kan ada bentuknya itu, kalau ada di ada gambarnya. Itu rahim itu dari ujung rahim yang paling jauh. Jauh dari kemaluan ya. Jauh dari kemaluan. Jadi rahim yang paling atas, keluarnya dari situ. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat. Lah kalimat ala sabilis sihah ini
sama saja dengan jibillah. Karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di Hasyiyah Risalah Baqusyair ngomentari kalimat ala sabilis sihah tidak perlu ditambahkan. Jadi dibuang nggak apa-apa. Haid itu apa? Damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah fi awqat makhsusah. Titik sudah. Nggak usah ala sabilis sihah. Kenapa? Sudah terwakili oleh jibillah. Jibillah itu alami, normal. Artinya alami, normal. Ya sehat, bukan karena penyakit. Bukan karena penyakit. Di waktu-waktu tertentu. Wan nifasu huwa dam al kharij akibal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan bayi sudah keluar total. Kalau bayi masih proses mau keluar, darah yang keluar bukan darah nifas. Atau bersamaan dengan proses keluarnya bayi, darahnya juga bukan darah nifas. Kapan disebut nifas? Kalau sudah bayi keluar total. Kalau kembar setelah keluar semua, baru darahnya disebut nifas. Ini nggak tak luaskan, nggak tak detailkan karena sulit belajar haid global kayak gini dok. Cukup paham global gitu aja. Kalau mau didetailkan harus ada pelajaran khusus. Insya Allah kapan-kapan nanti akan ada daras khusus belajar kitab haid. Kitab haid insya Allah. Kalau didetailkan di sini kesulitan kita. Harus ada kitab khusus kayak faraid itu. Didetailkan dari kitab fikih yang umum itu sulit. Harus ada kitab khusus. Haid juga begitu insya Allah. Nanti di detailnya di waktu yang lain pelajaran khusus bab haid. Ini tak terangkan global-global begitu saja. Awwalu waqti imkanil haid wa ghalibuhu wa akhiruhu. Awal waktu mungkin haid, kebiasaan haid dan paling akhirnya haid. Awwalu waqtin antahidha fihil mar'ah. Waktu paling pertama wanita itu mungkin untuk haid adalah tis'u sinina qamariyatin takribiyah. Ketika sudah berusia 9 tahun. 9 tahun qamariyah bukan syamsiyah. Qamariyah itu tanggalan yang didasarkan perjalanan bulan, yaitu hijriyah itu ya. Kalau syamsiyah tahun yang ngitung peredaran matahari, kalender Masehi. Jadi umur 9 tahun hijriyah itu minimal perempuan itu bisa haid. 9 tahun ini apa? Harus persis, pas, tidak boleh kurang. Bukan persis, kira-kira saja, kurang lebih. Yaitu takribiyah, hampir 9 tahun. Jadi wanita paling cepat bisa haid itu umur kira-kira 9 tahun. Kurang sedikit tidak apa-apa. Ini maksud dari takribiyah. Kebalikan dari takribiyah itu tahdidiyah. Kalau tahdidiyah itu hitungan pas. Kalau takribiyah itu kira-kira, kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Berapa kekurangan yang ditolerir? Pokok nggak sampai 16. Jadi 9 tahun kurang 10 hari, 9 tahun kurang 15 hari, sudah cukup itu, sudah dikatakan haid. Tapi kalau 9 tahun kurangnya 20 hari, bukan haid, darah yang keluar bukan haid. Itu maksudnya takribiyah. Makanya di catatan kakinya itu dikasih catatan fayuta samah dimakfu qabla tamamiha. Sebelum sempurna 9 tahun itu dimakfu sudah. Artinya sudah dikatakan haid. Yang penting kurangnya itu apa? Belum sempurna bima la yasau aqalla haidin wa tuhrin. Pokok waktu kurangnya tidak cukup ditempati minimal haid dan minimal suci. Minimal haid sehari semalam. Minimal suci 15 hari 15 malam. Jadi wanita perempuan itu mengeluarkan darah dikatakan haid asalkan sudah umur 9 tahun. Kurang nggak apa-apa. Yang penting kurangnya jangan sampai 16 hari. Kurang 15 tidak masalah. Wa ghalibuhu isruna sanah. Biasanya perempuan baru haid itu 20 tahun. Biasanya 20 tahun baru keluar haid. Itu. Minimalnya 9 tadi itu. Wala akhirahu. Maksimal perempuan haid itu berapa? Tidak ada akhirnya. Secara fikih tidak ada akhirnya. Hatta umur 80 tahun kok mengeluarkan darah memenuhi syarat haid, ya dikatakan haid. Ini dalam fikih. Beda dengan kedokteran. Ini yang di kitab. Ghalibnya haid itu apa? 20 tahun. Kalau menurut kedokteran, perempuan haid itu antara umur 11 sampai 16. Itu kalau menurut kedokteran. Jadi menurut dokter
Perempuan itu biasanya haid antara usia 11 sampai 16. Kalau di fikih ini disebutkan sekitar 20 tahun, sekitar 20 tahun. Aqallul haid wa ghalibuhu wa aksaruhu, itu tadi umurnya. Sekarang masa haid, orang mengeluarkan darah haid itu minimal berapa hari? Kebiasaannya berapa hari? Maksimalnya berapa hari? Aqallul haid yaumun wa lailah. Minimal orang mengeluarkan darah disebut haid itu harus mencapai 24 jam. Sehari semalam maksudnya 24 jam. Baik nyambung terus-menerus atau terputus-putus. Asal total darahnya saja yang terputus-putus mencapai 24 jam. Itu. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Kebiasaan wanita haid itu seringnya wanita haid itu antara 6 atau 7 hari ya. 6 atau 7 hari. Itu. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Maksimalnya haid 15 hari 15 malam. Ya, 15 hari 15 malam. Kalau lebih nanti ada istihadahnya. Ya apa hukumnya? Tafsil nanti di bab khusus itu, nanti di kitab khusus, tidak bisa diterangkan di sini. Aqallut tuhri bainal haidatain wa ghalibuhu wa aksaruhu. Minimal suci antara dua haid. Orang bulan kemarin haid, kemudian mandek, berhenti suci, sekarang haid lagi. Yang kedua ini bisa dikatakan haid baru, harus ada jarak pemisah. Ini namanya tuhur ya, suci pemisah antara haid pertama dan kedua. Nah ini suci pemisah ini ada aturannya. Ada batas minimal, ada kebiasaan umumnya wanita, ada batas maksimal. Berapa minimalnya? Aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Orang kalau mengeluarkan darah haid, kemudian berhenti, kemudian datang darah lagi. Lah yang kedua ini bisa dikatakan haid baru, asal suci pemisah di tengahnya itu mampetnya minimal 15 hari 15 malam. Lebih gak apa-apa, minimal 15 hari 15 malam. Kalau kurang, lah ini nanti tafsil hukumnya. Bisa istihadah, bisa menyempurnakan masa suci. Diterangkan di waktu yang lain insya Allah ya, ketika belajar secara khusus. Itu minimalnya. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman. Kebiasaan haid suci antara haid pertama dan kedua itu 24 hari au salasatun wa ishruna yauman, atau 23, antara 24 atau 23 hari. Sesuai dengan kebiasaan haid. Kebiasaan haid kan 6 atau 7 hari, dan umumnya wanita haid itu setiap bulan. Haid itu setiap bulan, umumnya wanita begitu. Wala hadda li aksarihi. Maksimal masa suci berapa? Tidak ada batasnya. Bisa jadi orang habis haid, habis itu sucinya setahun, 2 tahun, atau tidak haid lagi sudah seumur hidup. Bisa itu. Jadi maksimal suci itu berapa? Maksimal suci, bukan maksimal haid ya. Maksimal suci antara haid pertama dan kedua itu tidak ada batas maksimal. Minimalnya 15. Udah selesai dari haid, pindah ke nifas. Aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aksaruhu. Aqallu zamanin nifas lahdhah. Minimal nifas itu ya 1 tetes. Lahdhah sebentar. Itu 1 tetes gitu aja. Itu minimal sudah. Tidak harus 24 jam. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Kebiasaan nifas umumnya wanita, nifas itu 40 hari. Umumnya wanita kalau nifas 40 hari. Maksimalnya wa aksaruhu situna yauman. Paling lama orang nifas itu 60 hari. Nah, jadi paling lama orang nifas itu 60 hari. Ini syahrus siyam lizauj. Ya, itu. Salah dewe mek siji. Itu. Jadi ikut. Jadi kalau suami itu istrinya cuma 1, monogami. Kalau istrinya haid, dia ikut haid. Ya, dia ikut haid. Kalau tidak pingin haid juga, ya poligami ya. Syukur wani ya. Lah nggak siap dipendungi pulang ke rumah ya jangan. Ya. Intinya yang dicari itu sakinah ya. Yang dicari itu sakinah, ketenangan, ketentraman rumah tangga. Kalau sekiranya bisa tentram ya khair. Itu karena memang dibutuhkan ya. Apalagi di akhir zaman jumlah perempuan bakal lebih banyak. Di akhir zaman jumlah perempuan bakal lebih banyak dibanding laki-laki, sebagaimana khabar dari Rasulullah SAW.
bakal lebih banyak. Nah, karena kalau semuanya satu-satu ya yang lain nggak kebagian itu. Tapi ya itu bagi yang siap itu. Jadi apa kata guru kita Habib Abdullah Muhdar, orang ta'addud atau satu, minal muwahhidin atau minal muta'addidin, ahli tauhid atau ahli ta'addud ya. Itu bakat-bakatan. Nggak bisa apa? Oh, yang kaya pantas, yang miskin dapat, nggak mesti. Ada kaya nggak sanggup, nggak bakat. Itu kena pentungi sana sini ya. Itu bukan diukur dari kekayaan, dari besarnya badan. Kadang yang besarnya badannya besar, semua orang takut kecuali dia takut ke istri. Itu. Jadi DKI, golongan suami-suami DKI dibawa ketiak istri. Min ahli tauhid ya. Min ahli tauhid alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah taala minal aminin ya. Jadi itu kadang badannya gede, semua orang takut pada dia, kecuali dia takut pada istri ya. Kecuali istrinya nggak takut pada dia, semuanya takut pada dia. Ada yang kayak gitu. Jadi kata beliau guru kita Habibullah, bakat-bakatan. Jadi belum tentu yang kaya bakat, belum tentu yang gede badannya bakat. Ada orang itu fakir, biaya satu istri kurang-kurang, badannya kurus, saking kurusnya kena angin hampir melayang gitu ya. Istrinya 4, ada anak tahu sendiri ya, itu istrinya 4. Itu bahkan yang nomor 4 ini ganti-ganti ya. Itu yang nomor 4 ganti-ganti, yang 1, 2, 3 permanen, yang nomor 4 ini ganti-ganti ya. Itu padahal ya minal fuqara wal masakin. Itu jadi dia berhak untuk beli LPG 3 kilo itu ya. Berhak beli LPG 3 kilo karena khusus untuk masyarakat miskin kan tulisannya. Cuman kalau waktunya beli LPG ngaku miskin semua, hatta yang mobilnya mewah. Itu. Itu. Jadi kayak gitu, bakat-bakatan. Kalau tidak bakat tidak usah macam-macam. Kalau tidak bakat daripada babak belur, itu ya, daripada babak belur. Kalau tidak bakat, kalau bakat fadhol. Itu bismillah udah kalau bakat. Tidak usah izin. Kalau izin tandanya berarti tidak apa? Tidak niat itu ya. Dan niat. Kecuali kalau istrinya minas sholihat itu. Kayak sebagian orang itu yang milihkan istri kedua, 3, 4 itu istri pertama. Jadi kalau ada perempuan yang kira-kira baik zahir batin ya, baik zahir batin, ditawarkan bi, mau itu tapi kalau mau tak mintakan bi, tak urus. Ada yang model kayak gitu ya, minas sholihat itu ada. Dan saya tahu sendiri itu ada. Itu minas sholihat ya. Tapi ya gitu, jarang sekali kayak gitu itu. Udah. Wa aksaru situna yauman. Udah. Sekarang bab terakhir dalam bab toharoh. Setelah itu kita masuk bab sholat. Terakhir bab toharoh dibahas ma yahrumu bil haid wan nifas. Hal-hal yang diharamkan gara-gara haid dan nifas. Yahrumu bil haid wan nifas ahada asyara syai'an. Ada 11 yang haram gara-gara haid dan nifas. Itu. Pertama sholat wajib atau sunat, termasuk sholat jenazah. Wa tawaf wajib atau sunat, dalam rangka nusuk atau bukan. Masul mushaf, nyentuh mushaf, membawa mushaf, wa hamluhu. Ini sama seperti di bab wudu kemarin. Walubsu fil masjid, diem di masjid, diem walaupun sebentar, hanya semenit, haram bagi wanita yang sedang haid. Walaupun dipastikan tidak bakalan ngotori, sudah aman, tidak bakalan netes, tetap haram kalau diem di masjid. Karena itu banyak madorot kalau bikin pengajian untuk ibu-ibu ada di masjid. Karena kadang-kadang perempuan itu hatta yang libur sedang berhalangan itu tetap datang ke situ. Jadi pengajian untuk ibu-ibu sebaiknya jangan diadakan di masjid. Pelatihan yang di situ melibatkan perempuan sebaiknya jangan di masjid. Pelatihan apapun yang melibatkan perempuan, bimbingan manasik haji kadang-kadang diadakan di masjid. Lah sebagian yang ikut perempuan. Lah ini kalau yang haid akhirnya masuk masjid. Itu. Jangan di masjid. Kalau pengajian untuk ibu-ibu jangan di masjid. Di musola tidak apa-apa. Di aula, di musola, di madrasah, di pendopo, jangan di masjid. Jangan di masjid.
Diam di masjid haram. Wa qiraatul Quran biqasdil qiraah, membaca Quran tujuannya baca Quran, tujuannya tilawah haram. Kalau baca Quran tujuannya zikir tidak apa-apa, tujuannya baca rotib, di situ ada ayat kursi, ada muawwidzatain, al-ikhlas, niat baca wirid zikir tidak apa-apa. Atau untuk penjagaan karena takut misalnya serem kondisinya, baca ayat kursi untuk penjagaan diri tidak apa-apa itu. Tapi kalau untuk niat baca Quran tidak diperbolehkan itu, tidak diperbolehkan. Walaupun khawatir lupa. Ini perempuannya hafidhah, hafal Quran. Ketika haid tetap baca karena alasan takut lupa, tetap haram, tidak boleh. Ya caranya baca dalam hati, jangan keluar suara, tidak apa-apa. Yang haram itu kalau baca dengan lesan keluar suara, itu yang haram. Kalau hanya baca dalam hati tidak ada masalah. Itu kalau takut lupa, baca di dalam hati. Itu. Niat baca Quran itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi perempuan ikut MTQ, musabaqah tilawatil Quran, itu musabaqah tilawatil Quran. Sedang haid tidak boleh, tidak boleh. Kalau diniati baca Quran, kalau diniati baca Quran, ya jangan diniati baca Quran. Ya tapi ya repot ngatur niatnya. Terus niat baca apa yang dibantu megang Quran? Kalau megang jelas haram, nyentuh, megang, bawa haram. Kalau sekedar baca ini bisa disiasati ngatur niat. Niatnya diatur. Jangan niat baca Quran. Itu sudah bisa. Nah itu. Wasaumu, puasa bagi perempuan haid tidak boleh, haram. Bedanya dengan sholat, kalau sholat yang ditinggalkan gara-gara haid dan nifas tidak wajib qadha. Malah tidak boleh, menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, tidak sah kalau diqadha, haram. Itu. Kalau yang puasa yang ditinggalkan gara-gara haid dan nifas wajib diqadha nanti. Jadi kalau puasa wajib diqadha, kalau sholat tidak wajib diqadha. Kenapa? Ya dari aturannya begitu. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, kunna nu'mar biqadha'is shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Kita perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itu. Watolak, cerai haram, suaminya yang haram. Kenapa? Memperlama masa iddah. Jadi kalau diceraikan ketika tolak, iddahnya perempuan itu kan 3 kali masa suci. Lah, kalau ditolak ketika masa suci, iddahnya lebih pendek. Singkat, lebih singkat. Kalau diceraikan ketika masa haid, masa iddahnya lebih panjang. Doror kepada mar'ah, karena itu haram. Karena itu haram. Jadi alasan haramnya apa? Merugikan pihak istri. Karena itu kalau istri tidak dirugikan, apa tandanya nggak dirugikan? Istri minta diceraikan memang dan siap bayar. Wes mas, ceraikan aku. Tak bayar, minta berapa sih sampean? Minta 5 juta, tak kasih ini 5 juta. Jadi dia yang minta bukan hanya minta. Perempuan itu kadang-kadang emosi dikit minta cerai. Nggak cukup minta, tapi harus siap bayar. Siap bayar, tak bayar 5 juta ini, ceraikan aku. Dicerai, nggak apa-apa. Kenapa? Alasannya kan merugikan istri lah. Ini istrinya yang pingin kok. Istrinya yang pingin memang nggak seneng blas, kepingin sampai siap bayar. Hatta ketika haid nggak haram. Itu. Wis mah cerai kan. Dia memang ngotot minta. Sejak nikah itu nggak pernah sujud syukur, sujud sahwi terus tiap hari. Jadi subhanallah yasnamu wala yasu, setiap hari, setiap terbit matahari sujud sahwi sehingga siap bayar untuk dicerai. Nah, ini nggak haram, nggak haram. Kemudian termasuk yang haram, wal murur fil masjid inda khaufit talwis. Kalau diem di masjid takut ngotori, ndak takut ngatori, haram. Kalau hanya lewat, masuk dari pintu utara, keluar dari pintu selatan, lewat gitu aja, haram kalau khawatir ngotori. Wal murur fil masjid inda khaufit talwis. Lewat masjid kalau khawatir ngotori, haram. Mafhumnya kalau ndak khawatir ngotori ndak haram kalau sekedar lewat. Kalau diem atau mondar-mandir, bolak-balik mondar-mandir, lah ini haram walaupun tidak khawatir ngotori. Yang kemudian yang ke-10 yang haram bagi wanita haid, wal istimta bima baina surrah war rukbah.
Itu seneng-seneng, bersenang-senang antara pusar dan lututnya si istri ketika sedang haid. Jadi ketika istri itu sedang haid, suami boleh melakukan apa saja pada istrinya kecuali wati atau bersenang-senang antara pusar dan lutut. Itu yang haram. Selainnya halal, makan bareng, minum bareng, tidur bareng satu ranjang, tidak apa-apa. Yang penting jangan wati dan jangan senang-senang antara pusar dan lututnya istri. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebagian pendapat mengatakan yang haram hanya wati. Senang-senang antara pusar dan lutut tidak apa-apa. Yang penting bukan wati, itu saja. Ada pendapat yang seperti yang muktamad ini, yang disebutkan di kitab ini, senang-senang antara pusar dan lutut. Wat-toharatu yang ke-11 terakhir yang haram bagi wanita haid dan nifas. Wat-toharatu biniyatit ta'abbud, melakukan toharoh dengan niat ibadah. Ini tidak boleh. Toharoh ini baik mandi sunat atau mandi wajib, wudhu sunat atau wudhu wajib. Ini tidak diperbolehkan toharoh dengan niat ta'abbud. Jadi perempuan kangen wudhu, nifas 40 hari tidak berhenti-berhenti, kangen wudhu, akhirnya niat wudhu, tidak boleh, haram. Atau mandi sunat, tidak boleh, haram, kecuali di bawah catatan kakinya ai fi ghairi nusukin wa'idin, selain nusuk dalam rangka ibadah haji atau umrah. Itu ada beberapa mandi yang disunatkan bagi orang haji, ada sekitar 4 mandi disunatkan bagi orang haji. Perempuan haid boleh mandi sunatnya haji. Juga mandi Id, hari raya sedang haid, sunat untuk mandi, tidak apa-apa. Termasuk kemarin apa? Di mandi sunat, mandi setelah memandikan mayit, hatta wanita haid sunat. Ya, kalau mandi Jumat tak boleh, wanita haid mandi Jumat tidak diperbolehkan. Atau wudhu tidak diperbolehkan, haram bagi wanita yang sedang haid. Alhamdulillah, ini habis bab toharoh. Kita berhenti di sini. Insya Allah kita lanjut nanti malam ba'da tarawih awal sekitar 8:30 ya. Paling cepat 8:30 karena di tempat saya tarawihnya jam 8 lebih selesainya. Yaitu jam 8 lebih sedikit. Yaitu saya ngopi dulu 5 menit atau 10 menit kan, saya nunggu dingin ya. Masa langsung diminum sih, godok banyu ya kan gitu. 10 menit kemudian berangkat ke sini juga perlu waktu 10 menit. Jadi sekitar 8:30 insyaallah nanti kita masuk bab salat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.